Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Di rumah kita masing-masing teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya bisa melewati masalah saya bersama Yesus. Sama-sama bilang sama saya bisa melewati masalah saya bersama Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar. Saya bisa lewati bersama Yesus. Ayo. Ketik di kolom komentar. Teman-teman bergabung dimanapun. Ketik di kolom komentar, saya bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Jaminannya jelas. Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita. Tuhan Yesus yang menopang setiap apapun yang menjadi kelemahan, keterbatasan, ketakutan, bahkan kekhawatiran kita. Asalkan kita mau datang sama Tuhan. Engkau yang sedang bergumul hari-hari dalam rumah tanggamu. Engkau yang sedang bergumul hari-hari dalam ekonomimu. Engkau yang sedang bergumul hari-hari dalam kesehatan. Ada satu kabar baik. Yesus mau menyertai langkah hidup. Yesus mau menopang kehidupan. Dan Yesus mau membuka setiap jalan-jalan yang tertutup hari-hari ini bagimu. Ambillah kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang bilangan, dalam bilangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Ya. Bagaimana banyak hal yang kita pelajari di sana tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita ada di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 14 sampai dengan ayat 21 di dalam bilangan pasal yang ke-20. Saudara perhatikan di sana. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesh kepada Raja Edom dengan pesan. Jadi ketika mereka melewati masa-masa kesulitan air, dan mereka komplain sama Musa dan Harun seperti yang apa kita sudah pelajari kemarin bersama-sama. Dan ada goncangan di dalam bangsa Israel pada saat itu. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka lihat mujizat, mereka lihat pertolongan Tuhan. Dari batu karang keluar air, oleh karena bangsa ini membutuhkan air pada saat itu. Dan ketika masalah ini lewat, atau masalah ini selesai, masalah ini lalu, maka mereka harus berjalan kembali, dan mereka harus melewati orang-orang Edom, daerah mereka di sana yang harus dilewati. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan mereka izin. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka izin. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-14 ini. Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Jadi sebelum mereka melewati atau masuk area Edom, sana saudara dikasih dalam Tuhan, melewati orang-orang Edom, maka Musa mengirim utusan untuk minta izin melewati. Dengan membawa kisah apa yang mereka alami. Dengan membawa kisah apa yang mereka sudah jalani kemarin-kemarin dengan segala kesusahan, dengan segala penderitaan. Ayat 16. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesh, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Ayat 17. Apa dikatakan selanjutnya? Izinkanlah. Mereka meminta izin untuk melewati negeri. Mereka bilang, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang atau kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sampai kami melalui batas daerah. Jadi selain mereka minta izin kepada orang-orang Edom,
Mereka bangsa Israel bilang, kami gak akan ambil apapun dari negeri. Kami hanya numpang lewat. Kami akan berjalan di jalan besar. Kami tidak menyimpang ke kanan. Kami tidak menyimpang ke kiri. Numpang lewat. Lalu apa balasan orang itu? Kita lihat sama-sama di ayat 18. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh. Kamu tidak boleh melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Saudara lihat. Mereka udah meminta izin. Mereka udah bicara baik-baik. Tetapi mereka diresponi dengan sebuah kejahatan. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kita udah hidup lurus-lurus, kita hidup tulus-tulus, kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi ada saja halangannya. Ada saja orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi inilah perjalanan iman orang percaya. Tidak ada masalah, tidak asik. Ketik di kolom komentar. Gak ada masalah, gak asik. Sehingga akhirnya pemikiran kita berubah, saudaraku. Setiap kali ada masalah, kita lihat pertolongan Tuhan. Setiap kali ada pergumulan, kita lihat pembelaan Tuhan. Dan kalau tidak ada masalah, maka tidak ada dan tidak akan pernah lihat ada kesaksian-kesaksian yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi jangan cari masalah. Karena masalah tanpa kita cari pun sudah datang dengan sendiri. Itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel melewati orang-orang Edom, orang bilang, gak boleh, kami akan mendatangi kamu dengan pedang. Ayat 19. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Masih memohon. Masih meminta belas kasihan. Ya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu aja. Ayat 20. Tetapi jawab mereka, jawab orang-orang Edom, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Jadi nggak ngotot. Kalau memang tidak boleh, oke. Kalau memang ngajakin ribut, saya mundur. Walaupun mungkin bisa saja pada saat itu bangsa Israel membela diri. Tapi mereka mengalah. Ketik di kolom komentar. Mengalah saja. Orang-orang Edom keluar untuk ngajakin berperang. Tapi Alkitab mencatat di ayat 21, orang Israel menyimpang meninggalkan. Jika ada dalam hidup kita, kita udah minta maaf, kita udah lakukan apa yang baik, tapi ada aja orang-orang yang ngajakin ribut, ada aja orang-orang ngajakin bertengkar. Lakukan ayat 21 ini. Pergi, tinggalkan saja. Mengalah saja. Mengalah saja. Bu, kalau suami mau ngajak ribut, Bu, mengalah saja. Pak, suami-suami, kalau istri mau ngajak ribut, Pak, mertua-mertua kalau menantu mau ajak ribut, menantu-menantu kalau mertua mau ajak ribut, mengalah saja, menyimpang saja, mundur saja. Pembelaan itu datangnya dari kita udah lakukan apa yang baik buat semua orang, kita udah buat apa yang baik, berguna buat semua orang, tapi itu tidak diresponi, oke. Penilaian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Mengalah saja. Bangsa Israel mau numpang lewat Tuhan, saudaraku. Nggak ngorek apa-apa dengan berjanji. Kalaupun sampai ada ternak kami minum air dari airmu, makan dari sesuatu dari kebunmu, kami akan bayar. Tetapi itulah hidup. Kadang-kadang kita udah lakukan apa yang baik, ada saja yang rancangkan yang jahat. Itulah hidup. Kita mesti terima.
akan kenyataan ini. Tapi kita sudah punya pegangan hidup. Kalau sampai hal itu terjadi dalam hidup kita, kuncinya adalah mengalah. Orang mengalah itu Tuhan yang bela, saudaraku. Kita katakan undurlah sebelum perbantahan dimulai. Orang mengalah itu menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Orang mengalah itu tahu dan sadar diri bahwa saya dipelihara, saya dibela, saya ditolong oleh Tuhan. Karena itu saya ngalah. Mundur saja. Sekalipun untuk ukuran orang-orang dunia, mengalah itu lemah, mengalah itu cupu, mengalah itu kalah. Tapi tidak buat orang percaya. Mengalah berarti mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup. Amin. Hari ini kita belajar dari satu peristiwa ketika bangsa Israel akan melewati orang-orang Edom. Mereka nggak kasih. Orang Israel nggak ngotot. Karena terkadang kalau memang jalan-jalan Tuhan ditutup, ya udah belok, jangan paksa. Ya, jangan paksa. Terkadang Tuhan menutup jalan di depan kita. Yang pertama untuk kita lihat mujizat Tuhan, dan yang kedua untuk kita melewati jalan yang lain, yaitu jalan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Tapi bagian kita pastikan kalau sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu kok Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Gak usah cari ribut. Bangsa Israel bisa saja berperang dengan orang-orang Edom pada saat itu. Mereka udah keluar banyak-banyak ajakin perang. Alkitab mencatat maka bangsa Israel menyimpang. Bangsa Israel berbelok. Bangsa Israel tidak menghadapi mereka. Menyimpang dan meninggalkan. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau ada orang ngajakin ribut, kalau ada orang ngajakin duel, kalau ada orang ngajakin ngomongin orang yang jahat-jahat, pergilah. Menyimpang saja dari jalan-jalan itu. Pertolongan kita dari Tuhan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Yaitu mengalah, yaitu menghindar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur. Karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengajarkan kami banyak. Sehingga terus firman-Mu itu menerangi langkah kaki kami. Firman-Mu menuntun hidup kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami selalu serupa dengan Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu bertumbuh dalam pengenalan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu di rumah kami masing-masing Tuhan jawab. Kalau ada di antara kami umat-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online, sedang mengalami keadaan yang sama. Kami sudah berjuang, kami sudah lakukan yang baik, kami sudah menolong, kami sudah lakukan segala sesuatu. Tapi ada saja jalan-jalan yang tertutup untuk sulit kami lewati. Hari ini kami diingatkan Tuhan untuk tidak memaksakan diri kami, tapi berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sedang diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu. Mampukan setiap kami untuk peka akan tuntunan Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mengerti dan menyadari mana yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan lakukan. Sehingga setiap kali kami diperhadapkan dengan keadaan, kesulitan, tantangan, masalah, kami tahu ini merupakan berkat yang berasal daripada Tuhan. Untuk kami lihat pertolongan, kami lihat pembelaan yang berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami. Untuk kami selalu berada di dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami juga diingatkan. Jika karena satu dan lain hal terjadi pertikaian, karena satu dan lain hal terjadi perbantahan antara kami dengan sesama kami, hari ini kami diingatkan, lebih baik kami menyimpang meninggalkannya, kami mengalah. Kami mengalah karena kami tahu pembelaan pertolongan itu datang dari Tuhan. Kami mengalah karena kami tahu orang yang mengalah adalah orang yang kuat. Kami mengalah karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang adil. Kau akan menyatakan keadilan-Mu dalam hidup setiap kami. Orang-orang yang tahu diri.
dan memberikan setiap hal-hal yang menekan kehidupan kami dan kami bawa kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus berada dalam jalan-jalan Tuhan. Kami membawa juga pokok-pokok doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, bahkan Zoom. Tuhan, satu persatu Tuhan menjawab doa kami dengan cara-cara Tuhan yang terbaik di waktu Tuhan yang tepat. Kami percaya jalan-jalan Tuhan tidak terselami oleh pikiran dan hidup kami, tetapi kami percaya jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang terbaik bagi kami. Kami membawa setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, suami dan istri, biarlah Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan jaga. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk keluarga berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Untuk rumah tangga tetap akur di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami mau, maka selalu ada pembelaan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Sehingga suami dan istri saling mengasihi, mencintai, menghargai, harmonis. Selalu ada dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Hati suami-suami, hati istri-istri Tuhan pegang dengan. Sehingga kami belajar terus akan ketetapan firman. Allah juga memberkati setiap usaha, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Tuhan tolong. Sehingga promosi yang berasal daripada Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan. Kami lihat pertolongan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami lihat pembelaan Tuhan. Ekonomi anak-anak Tuhan diberkatilah dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Berkat kami berasal daripada Tuhan. Pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang berasal daripada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kau kerjakan apa yang jauh melebihi apa yang kami bayangkan, pikirkan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Tuhan, satu persatu Tuhan jam. Tuhan jaga, Tuhan pagari masa muda mereka. Tuhan lingkupi mereka di masa muda mereka dengan kemuliaan Tuhan. Biar roh takut dan gentar akan Tuhan selalu ada dalam hati dan hidup orang-orang muda ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan pagari hati hidup orang-orang muda ini. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini sedang patah hati, mereka sedang sedih, mereka sedang terpuruk, Bapak hamba berdoa dimanapun mereka berada pagi ini. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus menghiburkan mereka. Allah Roh Kudus menjamah hati mereka. Allah Roh Kudus memeluk hidup mereka. Sehingga mereka bangkit, mereka pulih. Mereka kembali memberikan masa muda mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan ubahkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi, menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga, Tuhan pagari orang-orang muda dari anak-anak Tuhan ini, untuk selalu hidup takut akan Tuhan dalam penjagaan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Studi mereka diberkati Tuhan. Engkau angkat mereka naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Sehingga tergenapi firman Tuhan, orang-orang muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka masa depan yang berhasil dan beruntung, masa depan yang dinyatakan oleh Tuhan adalah masa depan yang dahsyat, dinyatakan dalam nama Yesus atas hidup orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawat. Satu persatu Tuhan pulihkan. Pagi hari ini kami mengalami lawatan Tuhan. Hati, hidup kami, hari depan kami
ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami ucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang mungkin belum mengenal Yesus. Mungkin mereka berdoa di pagi hari ini, mendengarkan, bergabung dalam doa pagi online. Bapak hamba berdoa bagi mereka. Biarlah melalui wadah doa pagi online ini, melalui jaring sosial media ini, ada banyak-banyak jiwa datang kepada Yesus. Dipulihkan hidupnya, dilawat hatinya, karena kami percaya ketika kami mendengar firman, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami berdoa, selalu ada kuasa Allah dinyatakan atas setiap mereka yang berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal, bangsa, negara di mana kami hidup. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati, ekonomi kota kami maju dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala permainan-permainan kuasa kegelapan, orang-orang pintar, dukun-dukun, mantra kami patahkan atas kota dan bangsa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada berkat pemeliharaan, berkat pertolongan, berkat anugerah Tuhan atas kota dan bangsa. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa diberkatilah oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Dan kami berdoa ucapkan berkat TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati gereja-gerejamu di mana-mana tempat berada, hamba-hambamu, agar terus bergerak bergandengan tangan, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan kami berdoa sehingga terus ada tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Karena kami percaya ada waktunya di mana setiap lutut berkelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Tergenapi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu doakan, kamu minta. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami aminkan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Lakukan apa yang sudah kita dengar. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, buat. Maka engkau akan jadi orang-orang yang berbahagia. Ya, doa saya menyertai kita semua. Tetap setia sama Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan tetaplah berdoa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.